Kata beliau, babur rahan. Bab tentang rahan. Di dalam bab rahan ini ada 15 pembahasan yang kita akan fokuskan padanya. Yang pertama, definisinya. Ya, rahan secara bahasa bermakna al-habs, yang tertahan. Iya. Dan juga bisa bermakna as-subut wad dawam, yang terus-menerus dan tetap. Ini dua makna ya rahan. Dikatakan dia tertahan sebab barang gadaian memang ditahan. Dan dikatakan dia terus-menerus sebab barang yang digadaikan tidak boleh ditarik. Dia tetap sebagai jaminan. Iya. Adapun secara istilah, rahan itu adalah ja'lu ainin maliyatin wasiqatin bidainin. Iya. Liyastawfi atau liyustawfa minha atau min samaniha idza ta'addara al-wafa. Rahan adalah mengadakan sebuah barang berupa harta sebagai jaminan untuk suatu hutang yang apabila hutang ini tidak dilunasi, maka mungkin ditutupi dari barang jaminan tersebut atau dari harganya. Ya, ini yang dimaksud dengan rahan. Ya, kalau bahasa kita namanya apa? Barang gadaian. Iya. Baik, rahan, barang gadaian ini, ya, dari hal yang diperbolehkan. Di dalam syariat kita adanya rahan. Dan dia masuk dalam jumlah uqud at-tawthiq, akad yang bersifat penguat. Iya. Karena di dalam akad itu ada beberapa hal ya yang merupakan penguat. Yang pertama, kadang dia dalam bentuk penulisan. Jadi akadnya ditulis. Penulisan akad ini penguat akad. Kalau sudah ditulis, ini kuat ya akadnya. Yang kedua, dari bentuk penguat dengan adanya saksi. Adanya apa? Saksi. Iya. Kemudian yang ketiga dalam bentuk penguat adalah rahan. Adanya rahan. Dan ini disebut di surah Al-Baqarah ya. Pertama disebut dulu tulisan. Faktubu, tulislah. Kemudian disebutkan saksi. Wa asyhadu idza tabayatum. Persaksikan ketika kalian melakukan transaksi. Kemudian disebut rahan. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kalian sudah melakukan safar perjalanan dan kalian tidak menemukan juru tulis, maka bayarlah rahan yang langsung dipegang. Apa? Berikan rahan yang bisa dipegang. Ini ayat, walaupun pembahasan rahan di sini di dalam ayat berkaitan dengan safar, ya. Tapi tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama atau kebanyakan fuqaha bahwasanya rahan itu juga berlaku di masa apa? Di masa mukim. Ya, karena memang penggunaannya di dalam ayat di safar, karena di safar itu lebih diperlukan rahan daripada apa? Di waktu mukim. Ya, di waktu safar dia berjalan dengan orang dia tidak kenal orangnya. Misalnya, oh tolong pinjamkan saya 1 juta. Dia tidak kenal. Ya. Ingin dia tulis, tidak ada manfaatnya juga tulisan, nanti dia lari. Saksi juga tidak bermanfaat. Tapi kalau dia katakan bawakan rahan, bawakan barang jaminan. Ya, dia beri barang jaminan, kemudian dikasih duit, tidak ada masalah. Sebab dari barang jaminan, kalau dia tidak bisa melunasi, bisa dilunasi dari apa? Dari barang jaminannya. Nah, ini manfaat dari apa? Dari rahan. Dan memang dia di perjalanan lebih diperlukan. Ya, tapi bukan artinya di mukim, ya, di saat hadar tidak melakukan perjalanan tidak boleh rahan. Rahan boleh pada segala keadaan. Baik, ini tentang definisi rahan. Ya. Dan saya sudah sebutkan ayat tentang pembolehannya. Dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bolehnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan rahan.
Dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dari seorang Yahudi makanan hingga tempo tertentu. Jadi Nabi memberi makanan dari seorang Yahudi. Ya. Jelas ya? Makanannya tidak langsung di cash, tapi dibayar pada tempo tertentu. Ada jaraknya dibayar. Kemudian Nabi gadaikan baju besinya sebagai jaminan. Ya. Kalau jatuh temponya Nabi bayar. Kalau tidak maka akan dilunasi dari apa? Dari baju besi tersebut. Baik. Jadi ini dalil tentang disyariatkannya rahan. Dan secara umum sepakat para ulama ya tentang syariat rahan ini. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan di sini ketentuan hal yang boleh menjadi rahan. Kata beliau, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap perkara yang boleh untuk dijual, maka itu boleh untuk digadaikan. Ya. Jadi sepanjang dia boleh untuk dijual, maka boleh untuk boleh untuk digadaikan. Jadi itu ketentuannya, rahan dalam bentuk hal yang bisa dalam hal yang bisa dijual. Jelas ya? Kalau perkara itu tidak bisa dijual, ya diberikan rahan. Misalnya, tapi rahan tersebut bukan miliknya. Ya. Atau dikasih rahan tapi barang tersebut adalah barang yang tidak mungkin dijual, maka itu bukan rahan namanya. Dan tidak syah sebagai rahan. Karena itu rahan kadang boleh dengan ain, dengan benda. Ya. Berikan saya duit 1 juta, pegang HP saya ini. Nanti saya akan bayar. Jadi di sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk benda rahannya. Boleh. Dan boleh dia rahan dalam bentuk hutang. Ya. Di pundak orang lain. Contoh misalnya, ya. Saya pinjam dari si A 1 juta dan saya katakan saya rahankan saya punya uang dari si B di sana. Ada uang 1 juta, itu sebagai rahannya. Jelas ya? Baik. Nah ini boleh. Sebab boleh diambil 1 juta itu dari si B nantinya. Nah. Dan kadang dalam bentuk manfaat. Ya, saya misalnya sewa rumah. Ya, sewa rumah selama berapa? 1 tahun. Ya. Kemudian saya katakan, ya, pinjamkan saya duit 1 juta dan rumah ini, ya, saya rahankan. Sebab manfaatnya maksudnya manfaat dari penyewaan saya rahankan. Ya. Karena ini boleh ya, kalau misalnya saya berkata, saya meminjam 10 hari lagi saya bayar. Ya. 10 hari lagi saya bayar. Dan hasil sewa dari rumah tersebut, kalau disewakan lagi kepada orang lain, ya mungkin masih bisa disewakan 2 juta. Jelas ya, kepada orang lain. Dan saya hanya meminjam berapa? 1 juta saja. Baik. Maka di sini mungkin ditutupi dari apa? Dari rahan. Walaupun dia bukan dalam bentuk barang, tapi dia adalah harta, manfaat yang bisa bisa dijual. Dan akan datang di pembahasan ijarah nanti, sewa menyewa. Ya, seorang yang sudah menyewa sesuatu, dia boleh sewakan sesuatu lagi kepada orang lain. Ya. Jelas ya, dengan syarat-syarat dan ketentuannya akan diterangkan pada tempatnya. Nah. Baik, ini beberapa bentuk dari rahan. Yang jelas secara umum, penulis berkata ukurannya kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap perkara yang mungkin dijual, maka boleh untuk digadaikan. Iya. Boleh untuk digadaikan. Nah. Adapun kalau suatu tersebut tidak boleh dijual, ya. Atau bukan tidak masuk ke dalam kepemilikannya, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai rahan ya. Nah, sekarang ada bentuk orang sebut berkebun emas. Iya. Kemarin dilarang ya, tapi belakangan ini mulai lagi dibolehkan pada sebagian orang. Sebagian bank. Berkebun emas. Ya. Jadi beli emas,
Anggaplah misalnya beli emas 5 juta. Harganya 5 juta ya. Ya, 10 gram. Kemudian yang 10 gram ini saya gadaikan di bank. Dan bank membayar 4 juta ke saya. Ya, dari 4 juta saya tambah lagi 1 juta, saya beli lagi 10 gram. Saya gadaikan lagi. Kemudian si bank bayar lagi kepada saya 4 juta. Saya beli lagi 10 gram. Saya tambah lagi 1 juta. Jelas ya? Dapat lagi 10 gram. Jelas? Jadi saya bisa punya emas 100 gram. Hanya mengeluarkan berapa? Hanya mengeluarkan 140 juta saja. Afwan, bukan 140 juta ya. Hanya mengeluarkan 14 juta saja. Jadi dengan 14 juta saya punya berapa? 100 gram emas. Nah. Ini sekarang emas yang digadaikan ini boleh ditarik oleh pemiliknya atau tidak? Ya. Ini menjadi tanda tanya besar di bank. So mereka ketika digadaikan itu dijadikan jaminan. Nanti dibayar baru apa? Diserahkan. Jadi seakan-akan tidak masuk ke dalam kepemilikannya. Ini dari bentuk hila ya. Dan ini dari bentuk kerusakan lainnya. Walaupun ada bentuk kerusakan yang lain. Sebab emas itu sendiri bukan barang. Ya. Dia adalah alat tukarnya sendiri. Jelas ya? Jadi hakikatnya di sini main riba saja. Duit ditukar dengan duit. Ya. Ya, dan sisi lainnya dari bentuk larangan Nabi bersabda melarang dari bei' wa salaf. Transaksi jual beli dan penghutangan. Jadi sekarang dipinjamkan ya 4 juta, kemudian dia beli lagi. Makanya ini dari kerusakan pada transaksi ini. Nah, karena itu Anda usah berpikir berkebun emas, berkebun biasa saja. Ya, santai. Dan di masa ini terlalu banyak seorang hanya mencari ketamakan dari dunia, ingin mendapat lebih banyak, tapi dia tidak tahu caranya benar atau tidak. Ya. Caranya benar atau tidak. Nah, baik kata beliau, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Segala yang boleh dijual itu boleh untuk dirahankan. Iya. Wa ma la fala. Apa yang tidak boleh dijual maka tidak boleh dirahankan. Ya, rumah yang diwakafkan, anjing misalnya. Ya. Tidak boleh dijual ya anjingnya. Atau dia gadaikan babi. Ya. Babi tidak boleh dijual. Ya. Baik. Demikian pula dari hal yang tidak boleh dirahankan. Ya, seperti sekarang ini. Seperti KTP misalnya. Oh, dia ini. Pegang saja KTP saya. Ya. Atau, pegang saja paspor saya. Ada yang bisa jual KTP-nya? Nggak ada ya? Baik. Karena itu tidak cocok dia sebagai barang jaminan. Mau dijual apa? Ya, kecuali kalau dia beri KTP, ada alamatnya di situ. Boleh tagih. Silakan datang ke alamat saya. Oh, itu tidak ada masalah. Itu bukan memberi jaminan, tapi memberi alamat namanya. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, wala yalzamu illa al-qabd. Ya. Dan tidak menjadi lazim rahan tersebut kecuali setelah dipegang. Jadi sebelum rahan diserahkan tidak lazim. Tapi kalau sudah dipegang ini menjadi lazim. Apa artinya lazim? Ini luzum ya, istilah di dalam akad. Ya, karena di dalam pembagian akad itu, akad-akad yang dilakukan itu banyak bentuknya. Banyak pembagiannya. Ya. Contoh misalnya akad terbagi dua. Ada akad yang sahih dan ada akad yang batil. Contoh lain akad terbagi dua. Ada akad terus menerus, ada akad sementara. Contoh lain akad terbagi dua. Ada akad pada harta dan ada akad pada selain harta. Jual beli harta ya. Tapi kalau nikah pada apa? Pada selain harta. Contoh lain, ya. Ada akad pada muawadhah dan ada akad pada tabarruat. Ya.
Seperti wakaf, akad. Tapi akadnya sifatnya tabarruk. Ya. Jual beli akad sifatnya tukar menukar. Ada keuntungan di dalamnya. Nah, di sini akad terbagi dua lagi. Ini yang ingin kita terangkan di sini. Akad terbagi dua. Ada akad yang lazim dan ada akad yang jaiz. Perhatikan bahasa Ibnu Qudamah nanti ya, banyak beliau bahasakan. Ini lazim, yalzam. Dan ini jaiz. Nah, ini akad terbagi dua. Ada yang lazim dan ada yang apa? Jaiz. Kalau lazim itu adalah akad yang mengikat. Kalau sudah terjadi akadnya, dua orang yang melakukan transaksi, ya, tidak boleh rujuk kecuali dengan seizin pihak lainnya. Ya, contohnya di sini rahan ya, contoh. Jadi kalau rahan sudah dipegang, si A misalnya berhutang dari saya kasih duit 10 juta. Terus dia gadaikan motornya saya sudah pegang. Begitu motor saya sudah pegang, ini menjadi lazim sudah. Tidak boleh diambil motor itu kecuali dengan apa? Seizin saya. Dan dari konsekuensinya, ya. Andai kata misalnya diberi motor, kemudian motornya ini rusak, dengan sendirinya, dia wajib untuk apa? Mengganti motor tersebut. Sebagai apa? Atau dia wajib memberi barang jaminan yang lainnya kepada saya. Sebab sudah berubah menjadi akad lazim. Iya. Berubah menjadi akad lazim. Nah, ini lazim. Berbeda kalau akadnya jaiz. Contoh wakalah. Saya wakilkan si A untuk menjualkan barang saya. Ya. Kapan saja si A misalnya ingin saya batalkan. Oh misalnya si A, dia menjual barangnya tidak benar. Oh saya pecat saja. Tidak ada masalah. Sebab memang akadnya akad apa? Akad lazim. Tidak mesti saya minta izin kepada si A. Akadnya akad apa dalam wakalah? Akad jaiz. Tidak mesti saya minta izin kepada si A. Nah, ini perbedaan ya antara akad lazim dan akad apa? Jaiz. Jadi wakalah di sini, ya, perikatan luzum dalam rahan itu setelah memegang rahan tersebut. Jadi kalau sudah dipegang rahan tersebut, maka ini sudah menjadi lazim. Sudah menjadi lazim. Iya. Ini ketentuan dari Ibnu Qudamah. Ketentuan dari Ibnu Qudamah. Sebab Ibnu Qudamah memakai ketentuan ayatnya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ya. Jadi rahan setelah dipegangnya baru menjadi lazim. Dan mendapat sebagian ulama, mereka berkata, sekadar dia akad dan akan mendatangkan rahan, walaupun rahannya belum diterima, itu sudah menjadi akad lazim. Ya. Jadi A misalnya berutang dari saya beri uang 10 juta. Si A janji akan mendatangkan motor. Motornya belum saya terima. Ini sudah menjadi lazim. Dia wajib apa? Mendatangkan apa? Mendatangkan motor ketika akad sudah ada. Baik. Dan ini pendapat lebih dekat ya. Karena memang dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji. Akad-akad. Dan ini masuk dalam kategori akad yang harus dipenuhi. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan ketentuan seputar rahan yang dianggap telah dipegang. Iya. Bagaimana ketentuan bahwa rahan itu sudah dipegang? Ya, karena Ibnu Qudamah mensyaratkan rahan lazim dengan cara apa? Memegangnya ya. Luzumnya rahan itu dengan cara memegangnya. Nah, karena itu Ibnu Qudamah perlu menjelaskan bagaimana ketentuan bahwa rahan itu telah dipegang. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa huwa naqluhu in kana manqulan wa taqliyatu fi ma siwa. Iya. Rahan itu dikatakan dipegang apabila dia sudah dipindah. Kalau memang bisa dipindah. Jadi kalau misalnya motor dari rumahnya dipindah ke rumah saya. Ya. Kalau kendaraan dipindah. Barang dipindah. Sepanjang bisa dipindah. Jelas ya? Kalau dia selain hal yang bisa dipindah. Misalnya dalam bentuk rumah. Digadaikan rumahnya. Jadi dia ngambil duit 100 juta. Dia gadaikan rumahnya. Ya. Maka barang itu dikatakan digadaikan. Syaratnya apa? Kalau rumah itu sudah dikosongkan. Begitu dikosongkan, diserahkan kuncinya ke saya. Maka itu artinya rumahnya sudah apa? Sudah digadaikan. Tapi kalau dikatakan saya pinjam, saya gadaikan rumah saya. Masih dia tempati. Dia tinggali. Ini
belum terhitung ke dalam apa? Dia pegang. Ini menurut pendapat Ibnu Qudamah ya. Tapi kalau pendapat yang kita kuatkan tadi, walaupun dia belum kosongkan, tapi dia sudah katakan saya gadekan dengan rumah saya ini, itu sudah masuk ke dalam akad apa? Akad yang lazim. Ya, dia sudah serahkan misalnya surat-suratnya, ya kunci surat-suratnya untuk dia pegang, ya maka tidak ada masalah. Itu sudah masuk. Artinya sudah dia pegang rumah tersebut. Karena surat-surat kedudukannya sama dengan apa? Dengan rumah itu walaupun sudah dikosongkan. Baik. Ya, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan. Kata beliau, wa qabdu aminil murtahin yakumu maqama qatbihi. Yakumu maqama qabbihi atau qabbihi. Yakumu maqama qabbihi. Ya. Seorang kepercayaan dari murtahin. Sini ada dua ya. Dua kata yang dipakai di pembahasan rahan. Ada rahin. Rahin itu orang yang menggadaikan barangnya. Ada murtahin. Murtahin itu adalah si pemberi piutang yang memegang barang rahan itu. Murtahin namanya. Iya. Jadi sekarang si A misalnya dia berhutang dari saya 10 juta. Dia berjanji akan menyerahkan motor. Yang ambil motor itu bukan saya. Tapi saya kirim orang lain untuk mengambilnya. Nah, sepanjang sudah ada kepercayaan saya mengambilnya, ada wakil saya mengambilnya, maka itu sama saja. Sudah dianggap apa? Sudah dianggap dipegang. Ya, sudah dianggap dipegang. Ini ketentuan sesuatu itu telah dianggap dipegang menurut Ibnu Qudamah. Jelas ya? Jadi rahan bila sudah diterima oleh murtahin, wakilnya murtahin, maka itu sudah dianggap sebagai apa? Sebagai hal yang sudah dipegang. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan kedudukan rahan sebagai amanah. Ya. Kata beliau, warrahnu amanatun indal murtahini au aminihi la yatmanuhu illa yata'adda. Dan rahan itu adalah amanah. Ya. Rahan adalah apa? Amanah di tangan al-murtahin. Ya. Di tangan si pemilik piutang yang memegang barang jaminan. Au aminahu, au aminihi, atau di tangan wakilnya. La yatmanuhu, tidak diganti, tidak ada bomannya. Ya. Ya, kalau misalnya dia jaminkan seekor sapi, ya. Jelas ya, dijaminkan seekor sapi. Kemudian sapinya mati. Ya. Sudah diberi makan, dipelihara baik-baik, tapi mati. Ya. Maka di sini yang menanggung kematiannya siapa? Apakah saya yang sebagai pemilik piutang yang memegang barang jaminan ini, atau si pemilik sapi yang berhutang dari saya? Hah? Jawabannya, ini tetap ditanggung oleh si pemilik sapi yang berhutang. Sebab saya tidak melampaui batas di sini. Kecuali kalau sapi ini saya yang bunuh misalnya. Ya. Atau karena perbuatan saya dia mati. Dengan sebab saya dia mati. Keteledoran saya dia mati. Saya tidak beri makan misalnya. Atau saya lepaskan di jalan ditabrak mobil. Ya. Nah, ini baru yang menanggung siapa? Yang menanggungnya saya. Jelas ya? Sebab saya menjadi sebab matinya. Karena itu kata Ibnu Qudamah. La yatmanuhu illa ayata'adda. Tidak dijamin. Jadi kalau rusak barangnya. Amanah ini. Tidak ada jaminan terhadapnya. Kecuali kalau dia melampaui batas. Kecuali kalau dia melampaui batas. Baik. Nah, ini termasuk hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan hukum pemanfaatan rahan. Apa hukumnya memanfaatkan rahan? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wala yuntafa'u bi syai'in minhu illa ma kana markuban." Iya. Atau mahluban lil murtahin. Ayarkaba au yahluba bimiqdari al-alaf. Ya. Nah, kata beliau tidak boleh dimanfaatkan sesuatu apapun dari rahan tersebut. Tidak boleh dimanfaatkan sesuatu apapun dari rahan tersebut. Kenapa tidak boleh dimanfaatkan? Sebab ini jaminannya berkaitan dengan hutang. Jadi kalau dimanfaatkan, maka itu hukumnya apa?
hukumnya akan masuk ke dalam riba. Ya. Dan sudah kita terangkan kaidah umumnya. Hanya saja diperkecualikan hal yang sifatnya markuban, bisa dikendarai, atau mahluban, bisa diperah susunya. Ya. Maka boleh bagi murtahin, ya, bagi si pemilik piutang, orang yang memegang barang jaminan itu, boleh dia tunggangi, boleh dia perah susunya, tapi hanya sekadar apa? Sekadar pemberian makanan yang dia berikan. Ya. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari. Kata beliau, "Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi in kana marhunan." Ya, kendaraan boleh ditunggangi sesuai dengan nafkahnya, biaya yang dikeluarkan kalau dia sedang digadaikan. Walabanud dur yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Demikian pula perahan susu boleh diminum sesuai dengan nafkah yang diberikan apabila dia sedang digadaikan. Alal ladzi yarkab wa yashrab an-nafaqah. Dan terhadap siapa yang menungganginya dan meminumnya, dia wajib memberi nafkah. Iya. Ini karena kuda dari barang yang harus dirawat dan dijaga. Jelas ya? Jadi kalau nggak dirawat, dia akan mati. Nah, kalau di dalam perawatan perlu biaya, kemudian si murtahin mengeluarkan biaya, maka boleh dimanfaatkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar perawatan yang dikeluarkan saja. Jelas ya? Misalnya dalam sebulan dia keluarkan biaya 1 juta untuk perawatan. Ya, maka boleh dia gunakan, dia perah itu sebatas apa? 1 juta saja. Jadi kalau dia perah misalnya satu cerek, itu dihitung berapa rupiah. Kalau dia pakai, ya dari sini ke sana, maka itu dihitung berapa. Dia beri biaya sesuai dengan apa? Perawatannya saja, sesuai dengan perawatannya. Baik. Adapun hal yang tidak perlu dirawat, ya, hal yang tidak perlu dirawat, maka ini, ya, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Jelas ya? Tapi kalau dia perlu perawatan, ya, di sini harus dia apa? Harus dia keluarkan nafkah dalam perawatan. Dan dia hanya boleh memanfaatkan sesuai dengan kadar pengeluaran yang dia keluarkan. Ya, karena itu tadi saya beri contoh kebun ya, sawah. Itu dari hal yang tidak perlu perawatan. Dibiarkan begitu saja sampai 100 tahun pun dia tidak akan rusak. Dalam bentuk tanah. Nah, ini tidak perlu kepada perawatan. Jadi kalau tidak perlu perawatan, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya ini beliau jelaskan perkembangan pada rahan adalah milik rahim, pemilik rahan. Demikian pula kalau terjadi kerugian, itu tanggung jawabnya si rahim, pemiliknya. Kata beliau rahimahullah, walirrahini gunmuhu min ghallatihi wa kasbihi wa nama'ihi, lakin yakunu rahnan ma'ahu. Walaihi gurmuhu min mu'natihi wa makhzanihi wa kafanihi in mat wa in atlafahu akhrajahu min ar-rahni bi'itkin aw istila'in fa alaihi qimatahu takunu rahnan makanah. Iya. Kata beliau, bagi si ar-rahin siapa? Pemilik siapa? Pemilik barang ya, si orang yang berhutang, yang memberikan barang jaminan. Ar-rahin, dia mendapatkan gunmuhu, keuntungannya, min ghallatihi. Jadi andai kata misalnya, saya gadaikan, atau misalnya si A misalnya, dia gadaikan motornya ke saya, lalu motor ini saya sewakan, ya kepada orang, maka hasil sewanya bukan milik saya, tapi saya berikan kepada siapa? Si A, pemilik motor yang menggadaikannya. Jelas ya? Lahu gunmuhu, dia mendapatkan keuntungannya min ghallatihi, kalau ada keuntungan. Wa kasbihi, kalau dia bekerja, dikata misalnya dia seorang budak, kemudian bekerja, ada upahnya, maka upahnya ikut kepada tuannya. Ya, walaupun dia gadaikan di tempat saya, tapi upahnya ikut kepada siapa?
kepada tuannya. Wa namaihi, demikian pula perkembangannya. Andai kata misalnya kambing itu ketika digadaikan, ternyata dia menjadi lebih gemuk di tempat saya. Ya, tadinya hanya 20 kilo timbangannya, tiba-tiba menjadi 25 kilo setelah tinggal di tempat saya. Maka kelebihan timbangan ini itu milik pemiliknya. Jelas ya? Lakin yakunu rahnan ma'ahu. Akan tetapi kalau ada kelebihan keuntungan, apakah diberikan kepada pemilik? Jawabannya tidak. Tetap disimpan oleh si murtahin. Ya, si pemegang rahan menyimpannya. Diikutkan bersama barang gadaian itu. Dimasukkan ke dalamnya. Baik, ini kalau terjadi keuntungan. Wa alaihi gurmuhu. Dan kalau terjadi dan tentang kerugiannya, dia wajib menanggung kerugiannya. Bimu'natihi, dari perawatannya. Kalau misalnya saya keluarkan biaya perawatan ya, terhadap kambingnya, dan saya sendiri tidak pakai kambing itu, maka biaya perawatannya saya hitung. Ya. Kapan selesai, diambil kembali kambingnya, maka saya terangkan. Ini kemarin sepanjang saya pelihara, saya berikan biaya perawatan sekian. Dia wajib membayar apa? Biaya perawatannya. Nah, baik. Wa makhzanihi. Demikian pula kalau disimpan. Andai kata misalnya barangnya saya simpan di gudang, dan penyimpanan tersebut perlu biaya. Ya. Saya perlu biaya, misalnya pegawai yang menjaga gudang tersebut supaya tidak hilang. Ya. Maka dia menanggung dari apa? Dari biaya tersebut. Wa kafanihi, demikian pula dia tanggung kafannya kalau meninggal. Ya, andai kata misalnya yang dirahankan itu budak, ya, digadaikan budaknya, kemudian budaknya meninggal. Maka yang menanggung kafannya siapa? Ya, tuannya yang menggadaikannya. Sebab ini seluruh barang rahan, ketika si A menggadaikan barangnya, si A berhutang dari saya 10 juta. Dia kasih motor, atau dia kasih budak, dia kasih apa, dia gadaikan. Apa saja barang yang dia gadaikan di sisi saya, barang ini bukan milik saya. Miliknya siapa? Miliknya si A. Hanya saja saya pegang. Kalau dia tidak mampu melunasinya, saya boleh mengangkat barang ini, saya bawa ke pengadilan. Kemudian pengadilan pun meminta kepada si A untuk menjual barangnya supaya melunasi saya. Jelas ya? Baik. Dan saya pun tidak boleh menjual tanpa seizin si A. Ya. Tanpa seizinnya. Ya, kalau sudah jatuh tempo, dia harus bayar. Ya. Dan dia belum bayar, maka saya tidak boleh langsung menjual barang gadaian itu. Ya. Saya minta dulu dia bayar. Kalau dia katakan, tolong saya diberi waktu luang, tidak ada masalah, kasih waktu luang. Ya. Kalau misalnya saya tidak terima waktu luang, saya perlu biaya saya cepat, ya, maka saya tutupi dari barang gadaian ini. Tapi caranya bukan saya sendiri yang menjualnya. Saya bawa kemana? Ke pengadilan untuk menjualnya. Sebab mereka yang berhak menentukan di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Kecuali kalau si murtahin, si rahin sudah mengizinkan. Ya sudah, kalau begitu saya tidak mampu melunasi sekarang. Jual saja barang gadaian itu. Dia sudah izinkan menjual, tidak apa-apa. Jual. Itu tidak dipermasalahkan. Baik. Iya. Kemudian di sini Ibnu Qudamah membawakan pembahasan berikutnya. Atau dikatakan, wa in atlafahu, kalau misalnya dia melakukan kerugian terhadap barang itu. Ditalif. Dia bakar barangnya, dia rusak. Au akhrajahu minar rahan bi'itkin au istila. Ya. Atau dikeluarkan dari rahan. Ya. Karena pemilikan. Karena dibebaskan. Misalnya dia rahankan budaknya ya. Kemudian dibebaskan budak itu. Ya. Atau karena istilad. Pakai dal ya, bukan pakai hamzah di sini. Istilad diganti ya. Hamzanya dengan dal. Atau budaknya melahirkan. Sebab kalau budak perempuan digadaikan, dirahankan, dia dalam keadaan hamil, begitu dia melahirkan, maka dia sudah berubah status. Bukan lagi amah namanya, tapi ummu walad. Dan ummu walad itu, dia tidak boleh masuk, dia tidak masuk lagi di dalam budak yang boleh digadaikan. Ya, karena itu, dia sekarang sudah keluar. Ya, jadi otomatis dianggap bahwa rahannya sudah batal. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, fa'alaihi qimatuhu rahnan makanahu. Ya, kalau dia sudah seperti itu, dia perlu mendatangkan yang senilai dengannya. Dia datangkan budak lain
yang senilai dengannya, atau dia kasih bayaran lain yang senilai dengannya, atau dia kasih barang gadaian lain yang senilai dengannya. Sebagai tempat dari rahan itu. Dia bawakan rahan yang baru. Jelas ya? Baik, selesai sudah konsekuensi kalau terjadi perugian. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah di sini menjelaskan. Iya. Oh, masih ada satu ya. Di sini kerugiannya dalam bentuk, kalau andai kata rahannya dalam bentuk budak ya. Kata Ibnu Qudamah, wa in jana alaihi ghairuhu fa huwa al-khasmu fihi. Fa huwa al-khasmu fihi. Kalau misalnya budaknya itu ya melakukan jinayah, melakukan tindakan kriminal. Ya, sekarang si A berutang meminjam dari saya beri uang 10 juta kepada si A. Si A jaminkan budaknya. Ternyata budaknya ketika tinggal bersama saya, ya dia pukul anak tetangga. Ya, misalnya budak ini. Dia pukul anak tetangga, dia patahkan tangannya. Ya. Maka ini dia melakukan apa namanya? Jinayah. Siapa yang menanggungnya? Ya. Maka si tetangga ini kalau ingin menuntut, bukan saya yang dituntut, tapi dia tuntut tuannya budak ini. Siapa? Si rahin yang berhutang. Fahuwal khasmu fihi. Dia yang dihadapi dalam tuntutan. Wa ma qubidha bisababihi fahuwa rahnun. Iya. Demikian pula kalau misalnya budak ini, ya andai kata dia bekerja, berusaha dan dapat keuntungan di belakangnya, nah maka itu masuk juga di dalam rahan. Wa in jana ar-rahnu fal majni alaihi ahaqqu bi raqbatihi. Dan kalau si rahan ini berbuat jinayah, maka orang yang dia lakukan jinayah terhadapnya itu lebih berhak terhadap apa? Terhadap leher si budak. Iya. Maksudnya sekarang si budak digadaikan ke saya. Saya yang pegang budak ini. Dia kemudian melakukan tindakan kriminal. Ya. Misalnya membunuh orang. Jelas ya? Baik. Yang mana yang didahulukan? Hak saya dari budak ini, dia lunasi utang. Saya jual budak kemudian lunasi utang. Atau saya berikan kepada orang yang sekarang menuntutnya juga karena apa? Melakukan jinayah. Ya, kata Ibnu Qudamah, yang paling berhak adalah orang yang dia lakukan tindakan kriminal. Itu yang paling berhak terhadap budak. Demikian. Baik. Kemudian yang pembahasan berikutnya, kata Ibnu Qudamah, Fa'in padahu fahuwa rahnun bihalihi. Kalau ternyata tuannya berkata sudah, ya, dia melakukan tindakan kriminal dan pada tindakan kriminal tersebut kewajiban yang dibayar hanya dalam bentuk duit saja. Lalu sudah dibayar oleh tuannya. Tuannya sudah membayar kerugian tersebut. Maka budak ini tetap dia keadaannya semula. Sebagai apa? Sebagai barang gadaian. Nah. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan di sini pembahasan apabila hutangnya itu ya sudah jatuh tempo. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in halad dainu falam yufihi ar-rahin bi'a wa ufiya al-haqqu min thamanihi wa baqihi lir-rahin. Ya, apabila hutangnya sudah jatuh tempo, ya. Apabila hutangnya sudah jatuh tempo, ini sudah pembahasan yang ke-15 ya, ketentuan tentang menutupi hutang dari rahan. Apabila hutang sudah jatuh tempo, lalu si rahin tidak membayar hutangnya, bi'a, maka rahan itu dijual. Wa ufiyal haqqu min thamanihi, dan dipenuhi hak itu dari harganya. Wa baqihi lir-rahin, dan lebihnya adalah untuk rahin. Ya kalau misalnya si A dia berhutang dari saya 10 juta, kemudian dia gadaikan motornya. Setelah itu dia tidak mampu melunasi hutangnya. Saya jual motor ini, ternyata motor ini laku dengan harga 15 juta, maka saya ambil berapa? 10 juta saja yang saya ambil. 5 jutanya saya berikan kembali kepada siapa? Si A. Karena dia adalah pemilik apa? Pemilik motor. Demikian. Ini tidak sama ya dengan seperti sebagian orang. Kalau sudah dia gadaikan, sudah. Nggak ada sudah. Pikir barang gadaian itu sudah habis sudah. Ya. Jelas ya?
Sudah dianggap habis. Tidak boleh lagi balik. Nah, ya kalau diambil misalnya 10 juta, harga tanahnya 20 juta, ya sudah tanah menjadi milik dia, tidak dijual lagi. Sudah menjadi apa? Milik dia. Dan ini keliru ya. Dari hal yang tidak diperbolehkan. Kalau ingin menjadi milik dia, tidak ada masalah. Misalnya dia gadaikan tanah. Harga tanahnya 20 juta. Ya, dia katakan kepada si penghutang, sudah, harga tanah kamu harganya 20 juta. Karena hutangmu 10 juta, bagaimana kalau saya tambah lagi 10 juta? Tanah menjadi milik saya. Kalau dia ridho, sudah tambah 10 juta. Selesai hutangnya. Dan tanah menjadi apa? Menjadi miliknya. Itu juga boleh. Dan perlu saya ingatkan di sini ya tentang kondisi dan keadaan pegadaian sekarang ini. Ya, yang mana di dalam masalah penjualan barang yang digadaikan terlalu bergampangan. Ya, karena itu dimaklumi ya. Ya, orang-orang yang ingin mencari harga murah, barang murah, itu biasanya datang ke mana? Ke pelelangan. Ya. Sebab sudah tahu di situ barang apa? Barang murah. Dan ini namanya memanfaatkan hajat saudara kita. Tidak diperbolehkan. Ya, jelas ya? Bayangkan dari harga 15 juta, dilelang bisa sampai 5 juta dibelinya. Ya. Dan ini tidak boleh ya, membalimi hak orang lain. Nah, harusnya kalau dia menjual, dia jual dulu dengan harga standar secara umum. Dia jual dengan harga standar. Itu yang dia lakukan. Nah, karena itu tidak benar apa yang sekarang dibentuk pegadaian, dia namakan pegadaian syar'i maupun tidak ada yang benar. Ya. Jelas ya? Sebab kata pegadaian, gadai itu, ar-rahn itu, akadnya, ya, dia masuk dalam akad tabarruk. Akad tausiqat. Masuk dalam akad apa? Tausiq. Untuk memperkuat akad saya. Dia bukan jual beli sehingga ada keuntungan di belakangnya. Ya. Hanya memperjelas hutang. Karena itu kalau diperjualbelikan, dilakukan di dalamnya keuntungan, ya sampai Masya Allah ya. Saya baca di dalam sebagian berita, ya perkembangan pegadaian syariat, keuntungannya dalam setahun, ya berapa miliar begitu. Ya. Ini dari mana keuntungannya? Hah? Bahasanya ada biaya perawatan. Ya. Ada biaya perawatan. Ada biaya kotak. Ya, ada biaya penjagaan. Macam-macam bahasanya. Ya. Kalau sekedar biaya perawatan diberi sekadar biaya perawatan, tidak ada keuntungan di belakangnya. Tapi subhanallah keuntungannya miliaran dari biaya perawatan. Ya, ini hebat sekali ya. Baik, karena itu ini dari hal yang tidak diperbolehkan. Saya sendiri belum tahu ada sudut syar'i yang bisa menggantikan makna pegadaian yang biasa kita lihat sekarang ini. Ya. Baik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa idza syurita ar-rahnu aw ad-dhaminu fi bay'in fa aba ar-rahinu ay yusallimahu wa aba ad-dhaminu ay yadmana khayyara al-bai' bain al-fasakh wa iqamatihi bila rahnin wala dhamin. Ini yang terakhir, jika rahin dan dhamin tidak menyerahkan rahan. Apabila disyaratkan rahan, ya, atau disyaratkan dhamin, orang yang bertanggung jawab pada suatu transaksi. Faba ar-rahin ay yusallim. Lalu si rahin tidak mau menyerahkannya. Saya sudah bikin akad dengan si A. A, kamu pinjam dari saya 10 juta. Saya beri 10 juta. Tapi dengan syarat, saya minta jaminan motor. Si A sanggup, iya. Saya datangkan jaminan motor. Ternyata si A tidak menyerahkan motornya. Iya. Atau di keadaan yang kedua, saya berkata kepada si A, saya beri 10 juta tapi dengan syarat kamu datangkan dhamin. Orang yang bisa menjamin. Iya. Tapi ternyata dhamin tersebut setelah itu dia tidak mau menjamin. Abad dhaminu ayyadman. Dia tidak mau. Datang si C sebagai dhamin, tapi dia tidak mau menjamin. Nah, kalau terjadi seperti ini, kata Ibnu Qudamah, khuyyira al-bai' bain al-fasakh wa iqamatihi bila rahmin wala dhamin. Maka dia diberi dua pilihan. Apakah dia fasakh, dia batalkan akad, kembalikan duit saya batalkan akadnya. Atau dia setujui, ya sudah, hutangnya sepanjang sudah kamu pakai, misalnya, atau sudah diserahkan, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, tanpa rahan dan tanpa apa? Tanpa orang yang menjaminnya. Baik. Ini kesimpulan di pembahasan rahan.
Ini selesai sudah ya pembahasan tentang rahan. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan tentang suluh.